Prabowo jadi sasaran kemarahan, Komisi Uni Eropa, RI lawan gertak balik Barat, sengketa kian panas. Kian panas, saat Indonesia memutuskan untuk memberi perlawanan keras pada Uni Eropa, yang memang sangat dominan menggugat kebijakan RI di WTO, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang ternyata kembali mencuat usai pernyataannya akan melanjutkan hilirisasi. Hilirisasi ini menjadi topik panas, dikarenakan Uni Eropa kembali membuat langkah baru di Organisasi Perdagangan Dunia, karena mereka tak mau mengulang krisis di tahun-tahun kemarin, yang gagal total mendapatkan nikel mentah dari Indonesia. Barulah di tahun ini mereka akan mencoba melobi kembali Prabowo sebagai presiden terpilih. Indonesia menghadapi jegalan kuat dari sejumlah kekuatan asing yang memang menginginkan mineral mentah. Kemudian hal ini berdampak pada kekalahan RI di WTO, yang dikhawatirkan malah terjadi pengucilan. Uni Eropa yang tidak terima, Indonesia mengajukan banding gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO, atas kekalahan gugatan pada Oktober lalu, terkait larangan ekspor biji nikel. Staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional, Bara Hasibuan menegaskan bahwa Uni Eropa seharusnya menghormati Indonesia, terkait putusan RI untuk mengajukan banding gugatan di WTO. Sebab, banding gugatan menjadi hak panel yang aturannya resmi ada di WTO. EU tidak suka kita banding, mereka anggap keputusan pertama itu kita harus patuhi. Tapi kan gak bisa, kita diberi hak untuk panel banding. Kalau belum terbentuk panel banding bukan salah kita dong. Amerika tutup panel banding, karena mereka tuntut reformasi besar-besaran, kata Bara dalam Food Agri CNCB Indonesia, melawan UU anti-deforestasi Uni Eropa. Apalagi, menurutnya Indonesia pernah memiliki peran dan posisi besar, di level multinasional. Misalnya seperti menjadi chairman dalam forum G20. Indonesia, tambahnya, dalam forum tersebut memiliki andil keterlibatan yang baik, hingga memiliki leverage yang besar sebagai negara emerging economy. Dengan begitu, pihaknya di Kemendak yakin Indonesia bisa melawan negara-negara besar, seperti anggota Uni Eropa, apalagi dalam sengketa di WTO. Asia itu sebagai kekuatan atau rising power yang luar biasa. Indonesia memiliki populasi besar keempat di dunia, itu juga harus diperhitungkan, jelasnya. Pihaknya sendiri di Kemendak mengaku juga terus melakukan langkah-langkah demi kesejahteraan komoditi lokal di pasar luar negeri, seperti mengajukan keberatan UU EUDR di forum multilateral, hingga mencari dukungan negara-negara yang juga terdampak kebijakan tersebut. Presiden RI Joko Widodo, Jokowi pun buka suara perihal kebijaknya yang banyak pertentangan dari berbagai pihak, baik dari Uni Eropa bahkan yang terbaru adalah Dana Moneter Internasional IMF. Namun Presiden Jokowi terlihat tak gentar. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus meneruskan program hilirisasi di dalam negeri. Oleh sebab itu, hilirisasi ini apapun harus kita teruskan, meskipun kita digugat oleh WTO, meskipun kita diberikan peringatan oleh IMF, apapun barang ini harus kita teruskan, tegas Presiden Jokowi. Bagi Jokowi, hilirisasi menjadi hal penting untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Jadi, tak hanya hilirisasi di sektor pertambangan melainkan juga di sektor lainnya juga seperti perikanan, pertanian, karena menurut saya ada dua hal penting yang menyebabkan kita bisa melompat menjadi negara maju. Pertama, pengembangan SDM karena bonus demografi yang sukses dilakukan, sekarang ini belum. Kalau itu bisa dilakukan, hilirisasi berhasil untuk perkebunan, perikanan, pertanian. Kalau hitungan World Bank, IMF, OECD di tahun 2040 sampai tahun 2045 saya yakin ini bisa agak maju, tuturnya. Presiden Jokowi pun mengungkapkan dampak hilirisasi nikel, yang sudah dijalankan. Indonesia sudah menyerap lapangan kerja, jauh berlipat-lipat dibandingkan ketika hanya menjual mineral mentah. Kian panas, saat Indonesia memutuskan untuk memberi perlawanan keras pada Uni Eropa, yang memang sangat dominan menggugat kebijakan RI di WTO, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang ternyata kembali mencuat usai pernyataannya akan melanjutkan hilirisasi. Hilirisasi ini menjadi topik panas, dikarenakan Uni Eropa kembali membuat langkah baru di Organisasi Perdagangan Dunia, karena mereka tak mau mengulang krisis di tahun-tahun kemarin, yang gagal total mendapatkan nikel mentah dari Indonesia.
barulah di tahun ini mereka akan mencoba melobi kembali Prabowo sebagai presiden terpilih. Indonesia menghadapi jegalan kuat dari sejumlah kekuatan asing yang memang menginginkan mineral mentah, kemudian hal ini berdampak pada kekalahan RI di WTO, yang dikhawatirkan malah terjadi pengucilan. Uni Eropa yang tidak terima, Indonesia mengajukan banding gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO, atas kekalahan gugatan pada Oktober lalu, terkait larangan ekspor biji nikel. Staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional, Bara Hasibuan menegaskan bahwa Uni Eropa seharusnya menghormati Indonesia, terkait putusan RI untuk mengajukan banding gugatan di WTO. Sebab, banding gugatan menjadi hak panel yang aturannya resmi ada di WTO. EU tidak suka kita banding, mereka anggap keputusan pertama itu kita harus patuhi. Tapi kan gak bisa, kita diberi hak untuk panel banding. Kalau belum terbentuk panel banding bukan salah kita dong. Amerika tutup panel banding, karena mereka tuntut reformasi besar-besaran, kata Bara dalam Fudagri CNCB Indonesia, melawan UU anti-deforestasi Uni Eropa, apalagi, menurutnya Indonesia pernah memiliki peran dan posisi besar, di level multinasional. Misalnya seperti menjadi chairman dalam forum G20. Indonesia, tambahnya, dalam forum tersebut memiliki andil keterlibatan yang baik, hingga memiliki leverage yang besar sebagai negara emerging economy. Dengan begitu, pihaknya di Kemendak yakin Indonesia bisa melawan negara-negara besar, seperti anggota Uni Eropa, apalagi dalam sengketa di WTO, Asia itu sebagai kekuatan atau rising power yang luar biasa. Indonesia memiliki populasi besar keempat di dunia, itu juga harus diperhitungkan, jelasnya. Pihaknya sendiri di Kemendak mengaku juga terus melakukan langkah-langkah demi kesejahteraan komoditi lokal di pasar luar negeri, seperti mengajukan keberatan UU EUDR di forum multilateral, hingga mencari dukungan negara-negara yang juga terdampak kebijakan tersebut. Presiden RI Joko Widodo, Jokowi pun buka suara perihal kebijaknya yang banyak pertentangan dari berbagai pihak, baik dari Uni Eropa bahkan yang terbaru adalah Dana Moneter Internasional IMF. Namun Presiden Jokowi terlihat tak gentar. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus meneruskan program hilirisasi di dalam negeri. Oleh sebab itu, hilirisasi ini apapun harus kita teruskan, meskipun kita digugat oleh WTO, meskipun kita diberikan peringatan oleh IMF, apapun barang ini harus kita teruskan, tegas Presiden Jokowi. Bagi Jokowi, hilirisasi menjadi hal penting untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Jadi, tak hanya hilirisasi di sektor pertambangan melainkan juga di sektor lainnya juga seperti perikanan, pertanian, karena menurut saya ada dua hal penting yang menyebabkan kita bisa melompat menjadi negara maju. Pertama, pengembangan SDM karena bonus demografi yang sukses dilakukan, sekarang ini belum. Kalau itu bisa dilakukan, hilirisasi berhasil untuk perkebunan perikanan pertanian, kalau hitungan World Bank, IMF, OECD di tahun 2040 sampai tahun 2045 saya yakin ini bisa agak maju, tuturnya. Presiden Jokowi pun mengungkapkan dampak hilirisasi nikel, yang sudah dijalankan Indonesia sudah menyerap lapangan kerja, jauh berlipat-lipat dibandingkan ketika hanya menjual mineral mentah.